Gue mention karakter, beliau pasti sibuk lah, enggak. Timnya pasti ini nih coach. Emang gue siapa? Cuman dalam arti yang gue ingin sampaikan message-nya adalah apapun hasil yang terjadi lawan Jepang, nggak peduli. Gue mau Sintayong kontraknya diperpanjang. Pertanyaan sangat bagus Faro, karena I've been there many times. I've been there many times. Bukan sekali, many times. Terakhir ya 2016-17 di mana bisnis gue bangkrut dan lain-lain semua. Satu hal yang lu lakukan, keep fighting. Karena kalau lu menurun, lu stop fighting, tinggal di rumah, itu lu gagal. Netizen Indonesia terlalu sering nonton, nggak terlalu dipengaruhi oleh media massa bahwa hasil. Kalau lu mau bahas hasil, nggak usah nonton bola, nonton live score-nya aja. Makanya gue sering ribut sama netizen kardus. Sportifier, aduh ini makin lama makin sesundaan ya Sportifier. Apa kabar dimanapun kamu berada, semoga sehat selalu dan juga semangat selalu. Dan selamat datang lagi nongkrong bareng kita nih, ada Kartika Beliana dan juga Coach Kece. Dan seperti biasa, nanti kita akan jawabin pertanyaan-pertanyaan random yang udah kamu kasih ke kita dan akan dijawab langsung sama Koci. Makanya setiap mau ada Jaspil, jangan lupa nanya buruan ya ke Instagram kita. Hai Koci. Halo. Tapi kemarin ada yang komplain loh. Apa? Kemarin gue udah ngikutin Coach Justin di program ini, tapi pertanyaan gue nggak pernah dijawab. Sampai DM aku kok jangan sedih. Iya, itu kreatif kita. Iya, ada yang se-ngefans itu dan fansnya Coach itu langsung nyamber ke aku, mental-mental ke aku sampai nge-DM. Kalau itu mau pansos kan. Oh gitu ya. Kalau DM kamu. Serius sampai, Kak, aku dong dibacain, jangan orang lain mulu. Aku tuh udah ngefans, aku udah ngefollow dari tahun berapa katanya gitu. Ya udahlah Coach, nanti ya. Sabar ya. Itu bukan tugas kita, itu tugas tim kreatif. Sabar. Kita cuma ngebaca dan menjawab. Jadi kita bahas apa hari ini? Iya. Kita hari ini ngebahas tentang the underestimate. Ya. Jadi tentang orang-orang yang diremehkan, mungkin ada pihak-pihak yang ngerasa direndahin. Aku sekedar mau sedikit cerita Coach, aku juga bagian dari orang yang pernah di underestimate, direndahin. Waktu jadi sport presenter, karena waktu itu masih kuliah Coach. Masih rookie. Iya, masih rookie, masih kuliah, masih yang nggak tahu banget tentang bola, cuma ngikutin satu tim doang. Udah gitu aku cadel lagi Coach, mau jadi apa gitu kan. Udah gitu aku jurusan ekonomi, jadi banyak yang underestimate. Itu biasa. Itu biasa. Kalau Koci gimana? Aku ini tinggal 24 tahun di Indonesia. Jalan 25 tahun malah. Itu 20 tahun di Belanda, tapi aku lihat di Indonesia ini itu salah satu negara, mungkin juaranya ya, itu meng-underestimate orang. Aduh, juara lagi. Juaranya. Kenapa? Ya, gue nggak tahu di Indonesia ini gue merasa orang itu sering menilai dari luarnya, dari sampulnya. Tanpa mengenal, mereka sudah bisa ngejudge. You don't even know me gitu loh. Iya, betul. Dan itu kelihatan di timeline lah. Situ gue lihat betapa piciknya, begitu banyak orang yang picik di negara ini. Sampai gue bilang, ya terserah lu dah. At one moment gue udah reach the level di mana gue udah nggak peduli lagi. Songong blok. Berarti Coach pernah ada di level peduli? Oh sering. Kapan? Awal-awal main sosmed lah. Oh. Masih gue balesin apa. Sekarang udah masuk level. I mean, kalau lu bertanya, gue berusaha untuk menjawab. Tapi tidak semua bisa gue jawab. Tapi lama-lama udah mulai kurang ajar lah, apalah. Nah orang yang kayak gitu gue blok. Apakah gue benci sama orang-orang itu? Tidak, because I don't know them. Tapi gue nggak mau di timeline gue annoying aja. Jadi nyindir aja gue blok langsung. Jadi nggak usah banyak gaya lah kalau di sosmed. Kalau lu mau nggak gue blok ya jangan komen.
Iya, only receive support ya. Iya, Mhm. I mean buat apa nyinyir gitu. Mhm. Seolah-olah gue merasa orang-orang itu nggak punya kehidupan di dunia nyata. Setuju. Jadi nggak dapat attention. Mhm. Biasanya fake account tuh. Banyak fake account, anonim. Jadi seolah-olah mereka itu bisa mendapatkan, oh kalau gue kritik Coach Justin, seolah-olah mereka lebih bener, lebih hebat daripada gue. Ya, heeh. Padahal mereka, ya elah, nonton bola baru 5-10 tahun, ngerti bola juga enggak. Iya. Merasa mereka ngerti bola. Heeh. Jadi orang-orang kayak gitu gue cuekin. Gue ngebahas yang positif aja. Dan itu jumlahnya jauh lebih banyak Setuju. daripada yang keluar-keluar. Jadi gue nggak heran. Gue sering kali mengalami di dunia nyata juga diremehkan sama orang. Langsung Karena, gitu? oh iya, karena gue bukan dari keluarga orang kaya. Gue harus struggle dalam hidup gue harus ini. Kelihatan atau nggak usah jauh-jauh deh. Kalau kita naik mobil ke mall atau ke hotel, BMW tua lebih diprioritaskan daripada Honda Civic baru. Kasarnya begitu. Setuju. Nah itu emang ya mungkin dalam budaya sini ya, tapi gue lawan hal-hal kayak gitu. Justru sekarang pada saat Coach Justin meroket, mereka ngelihat sendiri bahwa ya orang itu ya kadang-kadang suka WhatsApp atau telepon. Terus gue pertanyakan, where were you pada saat gue di bawah? Iya. Kontribusi lo apa gitu kan? Bukan kontribusi. Pertanyaan gue adalah pada saat gue di bawah, lu masih kontak gue kan? Enggak. Kan enggak. Iya sih, iya. Jadi gue tau lah orang-orang yang siapa. Itulah kalau mau balas dendam, itu cara yang paling ampuh dan cara yang paling cantik. Sukses. Iya, itu harus. Nggak ada jalan lain. Atau meroket lah. Iya. Plafonnya kan nggak ada. Kan gue berusaha untuk naik terus. Gitu. Selain solusinya sukses, berarti Koci tipe yang cut off aja orang-orang yang emang hidup gak support. ini itu sangat pendek, Kartika. Dan satu hal yang kita tidak bisa recycle atau tidak bisa beli, itu namanya waktu. Pada saat kita selesai siaran di sini, kita pulang, kita flashback, gue ngapain aja ya. That's why gue selalu bilang, lahirlah itu tagline dari gue yang jadi viral, enjoy the moment. Pada saat Arsenal tahun lalu, musim lalu 4 bulan di atas, ya enjoy aja tiap minggu. Kalau nggak juara ya mau gimana lagi. Tapi yang penting every week enjoy. Sama kayak gini, kita enjoy. Kita bahas, kita bicara, kita ngobrol. Ini selesai, next. Hari ini kan gue 4 kali taping. Next-nya ya enjoy lagi. Next-nya ya enjoy lagi. Pokoknya enjoy the moment. Karena waktu yang sudah lewat 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit, 1 jam, itu nggak bisa kita putar balik lagi. Jadi sekarang, makanya gue tiap kali gue tampil mau apa, selalu happy, selalu senyum. Orang kayak kemarin gue WhatsAppan sama temen lama, dia tanya, gila lu begitu banyak program, 7 talk show kan, belum? Terus dia bilang, lu nggak stres? Gue bilang, stres itu lahir pada saat kita tidak enjoy. Stres itu lahir pada saat kita tidak menikmati kerjaan yang kita lakukan. Nah, gue kan, this is my hobby. Mau ngobrol di depan kamera, atau ngobrol di warung kopi, tetap yang dibahas kan mayoritas bola. Ya kan? Jadi dibayar atau nggak dibayar, bola is the center of my life. Jadi ngomong enjoy aja. Tapi emang Coach ini one of a kind loh, Coach. Kalau orang biasanya ya, apalagi public figure tuh kebiasaan, mereka hanya membicarakan apa yang mau netizen dengar gitu. Kayak menyenangkan hati orang, people pleaser. Iya. I don't care. Orang kan bilang, Coach kalau lu di blog, lu butuh engagement, lu kan butuh ini. I don't care. Gue selalu percaya kalau gue jalannya benar, kerjanya benar, rezeki akan datang sendiri kok. Dan terbukti kan. Iya kan? Iya, betul. Jadi gue nggak peduli gitu-gituan. Semua itu sudah ada yang ngatur. Hukum alam yang berlaku. Kalau kita kerjanya benar, ya datang sendiri. Dan so far kan
I'm happy with what I'm doing, with what I get, ya kan? Iya. Jadi sarannya coach ini apalagi buat generasi muda yang diremehin, terus juga malah jadi people pleaser juga gitu. Jangan, Apa? jangan bermain sandiwara. Makanya gue itu nggak bisa acting, nggak bisa main sinetron. Kalau udah bisa, dari kapan gue main sinetron? Duitnya lebih banyak daripada komentator bola kan? Iya sih. Saran yang paling penting adalah be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Mau orang suka, nggak suka, don't care. Gue waktu datang ke Indonesia kan gue main bola sama teman-teman Belanda, teman-teman Itali. Mereka kan minum alkohol semua. Yeah. Jadi setiap pertandingan selesai, mereka udah tahu pesan 20 gelas bir, 30 gelas bir, 1 Coca-Cola. They know it. Dan mereka appreciate. Karena I'm not doing yang gue nggak bisa atau gue nggak suka hanya dengan ikut-ikutan. Yeah. Teman-temanku kan banyak yang dugem ini itu. Dan mereka tahu, pokoknya ada party, ada apa, Justin nggak perlu diundang. Karena dia nggak akan datang. Mereka tahu itu. Nggak perlu, harus ikut sama. Come on. Nggak perlu gituan. Iya sih. Just be yourself. Pada saat lu kehilangan teman-teman, kalian kehilangan teman-teman, karena menjadi dirimu sendiri, artinya itu bukan teman. Yeah. Nanti akan ada teman yang bisa menghargai lu, yang bisa menerima kekurangan dan kelebihan lu. Di situ lu akan lebih nyaman. Dan itu adalah yang teman long lasting friend, yang disebut teman jangka panjang. Bukan teman untuk hura-hura aja. Pada saat lu susah, kabur semua. Oh ya. Gitu. Jadi nggak perlu dimasukin hati juga kalau lu nggak diundang ini itu. Ya, terima aja. Nah, waktu Coach datang ke Indonesia, kan Indonesia ibaratnya kalau dalam pergaulan tuh udah punya budaya, udah punya standarnya sendiri untuk menjadi komentator juga kayak gitu. Nah, Coach bisa menjadi diri sendiri, keluar dari standar yang udah ada. Itu siap menerima resikonya, mentalnya harus gimana sih, Coach? Ya, gini. Kalau seandainya gini, kita sebagai komentator, kan kita harus ikutin SOP-nya TV. Iya. Setiap TV kan beda. Gue selalu tanya, gue boleh apa di ini? Kayak dulu gue 7 tahun di TV One kan. Di TV One itu harus sopan. Ya kan, nggak boleh ini itu. Gue ikutin. Selama itu masih dalam koridor gue bisa terima, gue ikutin. Masuk 4 tahun ke net. Di net, mereka ngomong, lu ngomong apa aja boleh. Nah, di situ lahir yang Justin yang antagonis, yang kontroversial, itu dari net. Karena mereka memberikan ruang untuk gue bisa seperti itu. Ya gue manfaatkan. Di situ lahir. Awal-awal, ESPN FC itu dibully abis. Ini kayak ILC sepak bola, diskusi, saling serang, saling kritik, bla 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 bla. Tapi setelah ESPN selesai, setelah 1,5 tahun, kalau nggak salah, masih berapa tahun kemudian masih ada yang banyak yang cari. Gue kangen nama ESPN apa. Nah, dari situlah lahir. Dan di mana gue sempet di mana-mana gue TVRI, Bein Sport, di mana-mana gue selalu tanya batas gue ngomong seperti apa. Ya kan, karena kan kita kerja untuk orang. Dan so far sih oke-oke aja. Nah, itu juga bikin kalau gue di TV dibatasin, di YouTube apakah dibatasin? Enggak. Jadi di YouTube awal-awal ngerokok, ngopi, ditegur juga sama netizen. Coach kan bahas bola. Terus kenapa ngerokok? Ya ada sedikit orang lah. I don't care. Gue mau ngerokok, gue ngerokok. Nobody tell me what to do. Nggak usah bilang sok-sokan. Jangan ngajarin ikan berenang lah. Seolah-olah gue nggak tahu kalau ngerokok itu nggak sehat. Ngerti nggak? Kan netizen kita banyak yang kayak begitu. Ya gue tetap ngerokok. Ujung-ujungnya di-endorse sama korek, di-endorse sama rokok, di-endorse sama kopi. Benar-benar apa adanya aja. Ya, apa adanya aja. Dari dulu begitu dan itu nggak berubah. Karena waktu ya semua postingan gue kan banyak yang komen. Itu temen gue yang sudah gue kenal 35 tahun, dia komen, ya Justin emang dari dulu begitu. PD-nya tinggi, nggak peduli orang ngomong apa.
selama gue nggak fitnah, gue nggak gosipin orang, gue nggak korupsi, gue nggak curi duit, kenapa gue harus merubah diri gue? Hanya untuk membuat lu happy, ya lu terima gue apa aja, nggak suka gue kayak gini, nggak usah gabung sama gue. Kan simple. Hidup itu simple. Manusia yang bikin hidup ini ribet. Terlalu overthinking. Bukan overthinking aja, terlalu banyak gaya. Iya sih. Ego lah, apalah inilah, enggak. Make it simple. That's what I do. Make things simple. Di level sampai dengan coach yang sekarang ini masih ada nggak yang underestimate? Oh pasti ada. Oh ya? Pasti. Masa? Iyalah. Dari kalangan sendiri apa gimana nih? Justru orang yang jahat itu dari kalangan sendiri. Yang kita tidak tahu. Terutama sirik lah, apalah. Kadang gue sengaja ya. Gue bilang, oh ya gue dapat proyek ini. Gue dibayar segini. Bikin mereka sirik aja. Gue pengen lihat reaksinya. Terus? Ya kelihatan ada yang suka, ada yang dukung gue, ada yang sirik. Itu kelihatan banget. Jadi semua itu kan ada strateginya yang orang nggak paham. Orang kan ngelihat cuman, orang kan cuma ngelihat, oh coach dari tahun 2019 pakai modal handphone bikin itu, tiba-tiba, nah, mereka nggak sadar itu ada strategi semua di belakang itu. Momentum, kapan gue posting, seperti apa gue posting. Iya. Jadi semua ada strateginya lah. Sehingga naik. Iya, apalagi sekarang banyak banget coach. Nah, betul. Banyak orang yang niruin Justin. Iya. Tapi nggak ada yang berhasil. Yang pakai kamera HP doang gitu. Iya. The problem is, sebagai komentator ini gue buka ya. Orang itu merasa komentator bola hanya tahu yang penting ilmu data, oke? Data itu semua orang bisa cari, kamu pun juga bisa. Iya. Browsing keluar itu data, betul nggak? Iya. Tapi orang lupa untuk bisa menjadi menarik dilihat sama orang itu butuh karakter. Dalam sebuah siaran itu harus ada originalitasnya, harus ada sarkasnya, harus ada bercandanya. Harus ada kritisnya, harus ada. Nah, semua aspek ini digabung. Itu yang namanya, itu yang gue persembahkan kepada penonton. Dan disitulah orang suka. Nah, yang lain-lain cuma ngandelin data, bajunya gembel. Atau komentator bola kan mayoritas bajunya gembel ya, sorry to say. Aku keluar dulu. Kecuali siaran di TV, kalau TV kan wajib ya. Iya, karena dia sediain sih. Iya. Kalau di YouTube bajunya banyak banget yang gembel. Kamu lihat Coach Justin tampilnya kayak apa? Baju sendiri semua. Sekarang kalau entertainer boleh tampil keren, kenapa komentator bola nggak boleh? Iya, betul. Coachnya grooming banget, brandingnya bagus banget sih. Ya. I have to. Ini investasi. Karena orang kan lebih enak ngelihat. Iya. Walaupun seandainya orang nggak kenal Justin, oke? Buka YouTube, ada 10 account bola, komentator tinggal browsing kan, komentator bola atau akun bola, wah keluar banyak. Di thumbnailnya kan udah kelihatan, oh ini bajunya gembel-gembel, oh ini bajunya keren, coba kita lihat. Oh kan kameranya butek gitu ya? Itu kan menarik orang. Iya. Ya kan, itu ada daya tariknya. Nah pada saat lu udah tampil, nextnya kan lu ada isinya nggak? Iya. Ya kan? Baru orang lihat, oh ternyata lucu juga ya, sadis juga ya, kejam juga ya. Gue tuh dapat julukan dari A sampai Z. Iya. Dari ngerti bola, nggak ngerti bola, realistis, kejam, bercanda, lucu, bla 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 bla, ada semua. It's okay, itu pendapat kalian. Itu hak kalian untuk mengatakan Justin seperti apa. Kalau gue mau kayak aja. Dalam arti haters gue nonton juga kan. Kalau mereka nggak nonton, mereka nggak bisa nge-hate kan. Mereka nggak bisa kritik. Jadi I'm fine with that. Gitu. Insight-nya justru tinggi. Jadi kembali lagi ke mindset, kembali lagi be yourself. Nggak usah ikut-ikutan. Gue nggak bisa ngikut-ikutan orang ini. Orang minum ikut, party ikut. Temen-temen beli Mercy terus gue ikut. Enggak, temen-temen beli Mercy, BMW semua. Gue naik apa? Mobil Cina. Like I care? Enggak. Gue happy banget dengan mobil murmer gue ini. Iya. Apakah gue nggak bisa beli BMW? Oh bisa banget, cash.
atau Mercy, nggak perlu gue beli, ya kan? Ya, just be myself. Iya. Nah, tadi adalah segelintir saran dari Koci ya, supaya bisa menghadapi orang-orang yang ngeremehin kita gitu. Just be yourself. Nah, hubungannya sama timnas nih, Koci. Kan Ya. bisa nggak sih sejauh apa timnas kita bisa be yourself ala timnas Nah, yang kemarin progresnya udah bagus banget dalam menghadapi Jepang? nah ini pertanyaan yang sangat bagus. Karena kalau kita tampil di, apa ya, ibarat kamu di usia sekarang, kamu ingin kerja di sebuah perusahaan yang sangat besar, Unilever contoh. Ikut seleksi kan? Iya. Ikut seleksi interview kan? Kamu dalam tahap terakhir harus presentasi di depan board of director. Tekanannya kayak apa? Wah, tekan banget sih. Iya. Itu ini job yang luar biasa kamu inginkan, gajinya gede banget, image-nya juga luar biasa, you do everything. Sampai pas siaran, gagap, bingung. Kenapa? The pressure is too high for you. Langsung ngerasa kecil. Di situ mereka lihat, ini anak bisa perform dalam under pressure nggak? Oke? Kembali ke timnas. Timnas, pressure-nya luar biasa. Tekanan. Lu harus lolos. Belum yang mengkritik. Iya. Lu menang karena penalti. Untung lu gede. Di-save sama Hernando. Bla bla bla. 1001 alasan. Mereka harus menunjukkan. Ya kan? Tapi pengalaman gue, if you put yourself under pressure, nggak akan keluar. You want to do too many things, nggak akan keluar. Yang harus dilakukan adalah para pemain ntar malam. Enjoy the moment. Lu masuk ke lapangan, nggak perlu panik, nggak perlu apa. Hasil lolos atau tidak lolos kan, apa namanya, nggak ada yang tahu. Yang tidak ada di tangan pemain. Yang ada di tangan pemain adalah performa lu seperti apa. Bagaimana lu menunjukkan performa. Bagaimana lu fighting spiritnya, disiplinnya, dan lain-lain, mentalnya. Bagaimana tampil di depan banyak orang. Live di Indonesia. Karena mereka sadar kalau mereka main jelek, dihantam di sosmed. Iya, itu sih. Dan mereka sangat tergantung sama sosmed. Iya, itu. Betul. Dan yang kena bukan lu doang, bini lu kena, keluarga lu kena, teman-teman lu kena. Iya. Iya kan? Iya. Nah, tapi kalau mereka yang berpikir, oh gue harus tampil, ini tekanan besar, bla bla, lu nggak akan tampil. Iya. What they should do adalah lu berikan segalanya, tapi enjoy the moment. You have to enjoy things, karena ini mungkin terakhir lu diberi kesempatan untuk memakai Garuda di dadamu. Iya. Pada saat lu pakai Garuda, jersey timnas Indonesia, apapun mereknya, itu lu udah milik rakyat Indonesia. 277 juta rakyat Indonesia. Jadi lu, faktanya begitu, lu harus terima. Tapi nggak perlu jadi tekanan. Tekanan yang nggak penting kan. Yang penting adalah, ya lu nikmati aja. Setiap detik lu berada di lapangan, you have to enjoy. Itu saran gue. Tapi ini kan on air-nya setelah pertandingan. Iya kan, bener nggak? Iya. Nah, sementara kita tapingnya sebelum pertandingan. Iya. Ya, kita lihat sejauh apa mereka. Gue tadi sebelum kesini makanya agak telat dikit di interview. Jadi mendadak pas mau beberes ada wartawan dari Sumatera Utara kalau nggak salah. Mau interview lewat WhatsApp. Terus ketik-ketik. Dia tanya, gimana kita cara lolosnya? Pertanyaan lu salah. It's not about lolos atau enggak. Lolos atau tidak, menang atau tidak, itu bonus. Itu adalah hasil akhir dari perjuangan kita. Mending kita bahas ini. Prosesnya bagaimana kita menang. Prosesnya bagaimana itu kita. Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa lolos dan lain-lain. Nah, orang Indonesia itu, netizen Indonesia terlalu sering nonton, nggak terlalu dipengaruhi oleh media massa bahwa hasil.
Kalau lu mau bahas hasil, nggak usah nonton bola, nonton live score-nya aja. Makanya gue sering ribut sama netizen kardus. Karena kalau gue mengkritik sebuah permainan, itu permainan yang bukan menang kalah. Ya, yang sekarang kan lagi punya apa namanya, hubungan cinta dan benci dengan fans Liverpool, ya kan? Karena gue bilang Liverpool tanpa salah itu kabupaten Inggris Utara. Dikritik, kan menang 4-0. Gak ada hubungannya dengan menang kalah. Kalau lu nonton match itu di babak pertama lawan Bournemouth, imbang itu, gak ada bagus-bagusnya. Babak kedua, gak begitu bagus juga, tapi lebih efektif. 4 peluang, 4 gol. Nah, itu orang gak ngelihat. Nah, inilah tugas gue, tampil untuk mengedukasi. Bahwa lu menang, that's good, terutama untuk fansnya. Bukan berarti lu main bagus. Dan Liverpool musim ini banyak sekali main jelek. Tapi they win the game. Cuman hanya orang yang bisa memikir, mengerti apa yang gue katakan. Kalau IQ-nya mentok, egonya tinggi, nggak akan berubah ya gitu-gitu aja. Terus, apakah gue harus peduli dengan orang-orang kayak gitu yang nggak mau berubah, yang nggak terbuka? Ya kan nggak. Lu mau kepala batu, itu hak lu lah. Bebas. Tapi jangan recokin gue goblok. Aduh, Koci, endingnya ngeri banget sih. Jadi timnas nanti kita harap enjoy the moment ya, karena ini kita tappingnya sebelum kalian bertanding. Semangat buat timnas. Dan sesaat nih kita bakal bacain untuk pertanyaan-pertanyaan juga. Ada Kuribayashi ya, Coach, apakah kita perlu berkaca ke Vietnam? Mereka dulu OP banget di bawah PH. OP itu apa? Overpower, Koci. Itu bahasa gaming, mohon maaf. ini Mobile Legends apa gimana? PHS itu apa? Di bawah PH. Apa? Oh, pelatih yang dulu ya? Iya, tapi pas ganti pelatih kembali ke setelan pabrik, apakah Indonesia juga akan bernasib sama? Nah, ini pertanyaan bagus, Kuribayashi. Makanya gue kemarin bikin video, gue posting khusus buat Erick Thohir. Pak Erick, tolong kontraknya, dan itu gue sengaja posting sebelum pertandingan. Di-mention nggak? Di-notice nggak? Gue mention ke Erick Thohir, beliau pasti sibuk lah. Enggak. Timnya pasti, ini coach. Emang gue siapa? Cuman, dalam arti yang gue ingin sampaikan, message-nya adalah, apapun hasil yang terjadi lawan Jepang, nggak peduli, gue mau Sintayong kontraknya diperpanjang. Oke? Kenapa? Karena gue lihat, dan gue bilang juga loh, ini kayaknya di bawah si Korea, si Park itu mainnya enak, fluid, kayak tiki-taka gaya Vietnam lah, kasar begitu. Iya. Di bawah terusnya kok main kayak begini, nggak jelek, cuman lebih standar mainnya. Nggak perlu kita takuti. Nah, ini yang gue takutin kalau seandainya Sintayong sudah membuat sebuah pondasi, diganti pelatih, mau pelatih itu siapa? Kalau bilang, ya nama besar. Nah, Mourinho kurang nama besar apa? 5 kali dipecat itu. Ngerti nggak? Jadi nggak ngaruh juga nama besar atau apa. Kecocokan. Sekarang kan kita udah cocok. Sintayong ini kan kalau orang lihat apa namanya di TV serius, nggak bisa bahasa Indonesia, ngomong suka. Tapi kalau kamu lihat video yang beredar pada saat mereka makan, live photo shooting, itu orangnya kocak banget. Suka bercanda kan? Iya kan? Jadi anak-anak pun juga cocok gitu lah sama walaupun apa namanya dia nggak bisa bahasa Indonesia. Nah, mungkin itu salah satu yang gue harap belajar dari STI bahasanya. Ya, STI cobalah belajar bahasa Indonesia, itu aja. Tapi gue harap STI diperpanjang ya, karena ini nanti udah dibangun jeblok lagi, dibangun jeblok lagi ya, kapan majunya? Ini proses sudah berjalan, tingkatkan aja. Yang namanya proses, it goes up and down, ups down, ups down. Yang penting trennya ke atas. Iya, betul. Gitu. Iya. Jadi ini pertanyaan mungkin kemarin bagus. Vietnam juga ini kali ngelihat Indonesia kan confidence-nya luar biasa banget Ya, tuh. mungkin agak meremehkan. Iya, mungkin agak ngeremehin. Ini Kuribayashi dukung timnas apa gimana nih? Kok namanya kayak Wakabayashi? Kayaknya dia dukung Sintayong kayaknya. Iya. Oke. Next. Ada M. Farul. Coach, hal pertama apa yang Coach lakukan jika berada di titik terendah? Ya, pertanyaan sangat bagus, Farul, karena I've been there many times. I've been there many times. Bukan sekali, many times. Terakhir ya 2016-17 di mana bisnis gue bangkrut dan lain-lain semua.
Satu hal yang lu lakukan, keep fighting. Karena kalau lu menurun, lu stop fighting, tinggal di rumah, itu lu gagal. Tapi kalau lu fight terus, lu bisa naik lagi. Jadi keep fighting and never give up. Karena hidup nggak akan menunggu lu. Life goes on. Nggak ada yang menunggu lu di luar, di dunia kenyataan. Iya, betul. Yang lu harus lakukan adalah selamatkan diri lu sendiri. Fight diri lu sendiri dengan harga diri lu. Apalagi lu cowok. Itu yang lu miliki. Fighting spirit. Dan lu nggak perlu tunjukkan, orang nanti akan notice sendiri kok. Tapi never stop. Never. Jangan sekali-kali berhenti fighting. Fight terus. Iya, setuju. Kalau kerjaan lu, jalan lu benar, semua halal, apa yang lu lakukan, pasti lu ada rezekinya. Bohong aja enggak. Amin. Kecuali lu mau jalan pintas, cepet kaya, korupsi atau apa, ya contohnya, Pesugihan gitu kan. contohnya di KPK banyak lah. Iya. Pesugihan pakai dukun apalah itu. Coach percaya nggak sih pesugihan gitu-gitu ngomong-ngomong? Ada yang nanya sama aku beneran. Enggak. Oh iya. Gue nggak percaya pesugihan apa itu, I don't care lah gitu-gituan. Iya, aku pernah lihat soalnya ada yang komen Coach nggak takut disantet apa I don't ngomongnya? know. Coba, try me. Coba santet gue, bisa nggak? Iya. Kan gampang. Iya. Oke, Farul, jangan takut ada di titik terendah karena satu-satunya pilihan adalah naik ke atas. Semangat, Farul. Ada Mr. Starkos. Coach Justin, semakin menua kekhawatiran apa yang semakin muncul atau bahkan udah enjoy aja? Ini juga pertanyaan aku. Kak, ini pertanyaan bagus, Starkos. Jadi gue selalu bilang ada dua hal yang gue takutin. Satu sakit, kedua miskin. Kan udah nggak miskin. You never know. Jadi gue berusaha untuk tidak sakit, untuk tidak miskin. Karena di negara ini, beda kalau gue tinggal di Belanda, dapat pensiun dari negara atau apa. Di sini lu have to take care of yourself. Jadi kalau ada yang bilang Justin mata duitan, nggak apa-apa, itu hak lu ngomong. Tapi gue harus take care of myself. Gue harus kumpulin duit banyak sehingga kalau umur gue 100 tahun, gue bisa hidup tanpa gue ngemis. Betul. Nah itu dua hal. Tapi untuk bisa hidup 100 tahun, lu harus sehat. Maka itu yang dua hal itu gue takutin. Kesehatan sama sehat, finansial. Ya, sakit dan miskin. Jadi gue usahakan untuk tidak sakit dan tidak miskin. Itu. Tapi langkah apa, Coach? Selain kalau miskin kan pasti Coach sekarang sibuk terus. Nah, kalau kesehatan, Coach selain main bola apalagi? Olahraganya. Gue melakukan gini. Untuk bisa jadi sehat, itu keimbangan antara psikis dan fisik. Oke? Kalau kita hanya fokus ke fisik, kayak kamu kan, sorry, hidup di dunia sehat. Suamimu punya gym dan lain-lain, ya kan? Seolah-olah hidup sehat. Tapi kalau kehidupanmu yang aku nggak tahu, yang banyak orang nggak tahu, stres, negatif dan lain-lain, ini kan nggak imbang. Nah, lu percaya gue, lu akan sakit. Iya, betul. Oke? Tapi kalau secara psikis kita happy, kita positive thinking dan apa dan lain-lain, dan hidupnya nggak perlu sehat-sehat amat, asal dijaga. Kayak gue sekarang, dulu kan gue tiap hari minum 1 liter cola. Every day, berapa puluh tahun. Tapi setahun terakhir kan udah nggak lagi. Ya gue kurangin. Bukan gue gue harus masih minum, tapi mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali, nggak tiap hari seliter. Ya kan? Jadi pola makan. Kemarin itu gue tuh udah sebulan 2 bulan nggak makan permen. Kemarin gue 2 hari yang lalu gue buka Tokopedia, gue beli permen ini, kacang ini. Tiba-tiba istri gue lihat, dok, kok banyak permen di sini? Ya gue lagi pengen makan permen aja, ngerti nggak? Jadi ya itu gue lakukan. Tapi terus gue beli tahu goreng, lagi pengen makan tahu goreng, 1 box. Tapi setelah itu minyaknya kan banyak banget. Jadi kalau di air fryer minyaknya keluar semua. Sekali-sekali oke, ntar udah lama nggak makan lagi. Jadi dijagalah makanan dijaga. Dan yang penting itu happy. Happiness itu segalanya. Betul. Makanya jadwal gue padat almost every day. Gue nggak kenal stres. Apa itu stres? Kan tinggal catat. Kan gue punya 2 handphone. Tinggal catat ini agenda kerjaan, ini agenda private, ini agenda. Udah Coach nge-gym sama aku aja deh, dijamin happy dan sehat.
Enggak nge-gym. Tempatmu jauh. Ya udah kan coach bisa bikin sendiri Lu tempatnya. Ke BC sama kayak bawa paspor tau nggak? Enggak loh, itu Bekasi, bukan BSD. Oke, lanjut. Oke, next. Alif Fakot. Pemirsa Kosi, jadi pandit sepak bola, apakah harus sekolah tentang sepak bola atau tanpa itu pun tetap bisa? Entusias kayaknya bisa Gini, juga deh. Kalau kebetulan gue kan backgroundnya pelatih futsal, pernah main bola dari kecil, nonton bola. Tapi kan banyak wartawan. Mayoritas pandit bukan hanya di Indonesia, di dunia. Itu wartawan. Oke? Artinya mereka bisa dan mereka bagus-bagus. Jadi nggak perlu harus mantan pemain atau pelatih apa. Yang penting adalah ilmu. Dan kembali lagi seperti yang udah gue bahas tadi, packagingnya, how you to present. Kembali lagi ke teori McD yang gue selalu jelaskan ke semua orang. McD produknya itu biasa aja. Burger yang lebih enak banyak sekali, bukan McD. Tapi kenapa McD paling laku di dunia? Wherever you go ada McD. Belum tentu ada KFC, belum tentu ada Pizza Hut, produk Amerika, belum tentu ada. Tapi McD selalu ada. Karena itu packagingnya, presentasi. Jadi produknya nggak perlu terbagus. Sama kayak jadi komentator bola. Bukan artinya lu harus tahu semuanya soal data. Ya tahun 90 ini final Champions League, pemain ini pakai nomor punggungnya. Ya bullshit gitulah. Ngerti nggak? Nah itu bukan ngerti bola, itu ngerti sejarah bola. That's different. Iya, susah banget loh bagi host seperti kami nih yang baru itu ya. Terus ngomongin tentang histori. Nah, jadi histori sebagian boleh tahu. Tapi juga yang penting update lah. Banyak nonton bola. Gue seminggu nonton 8-10 pertandingan kan. Ya nonton itu. Pada saat lu sering nonton dan lu lihat perbedaan permainan kenapa begini, lama-lama kembali ke jam terbang lah. The more lu nonton bola, the better you Tapi become. serius coach, ini pertanyaan banyak ditanyain sama teman-teman aku yang emang antusias sama kayak fanatik sama salah satu tim gitu. Mereka pengen banget loh coach jadi pengamat. Jalurnya tuh lewat mana? Coach tahu nggak? Apa audisi apa gimana? Ya, kan banyak pasti. banget sekarang nih. Pasti. Harus audisi. Mungkin bisa dimulai dengan kerja atau bikin media sendiri, kerja untuk media, mulai nulis. Sekarang kan lebih gampang, bisa bikin YouTube atau apa. Kalau seandainya lu orang menarik lihat penampilan lu dan lain-lain, itu orang akan nonton. Kan kembali lagi, it's about everything, one package, bukan looknya aja, bukan cantik cantik kalau tolol buat apa juga. The power of branding. Coach ngomong tolol jangan ke aku dong, takut nih barusan. Jadi personal branding itu penting. Timing, momentum, kapan kita masuk, kapan melakukan ini, kapan itu. Your looks penting dan lain-lain. Gitu. Tapi enakan jadi nggak perlu sekolah tentang bola, nggak bullshit itu. Semuanya bisa dipelajari sendiri. Caranya gitu ya. Sekarang banyak platform bisa berkreasi sendiri dulu. Next. Ada Rohayadi Nur. Coach, gimana perasaannya sekarang kalau ngelihat buku yang pernah Coach tulis atau terbitin? Gue udah tulis 2 buku tentang futsal. Tapi ya itu kenapa Coach? Nggak ada perasaannya gimana? Nggak ada perasaan ya. Sekarang masih happy aja. Masih dicetak atau udah tutup? Katanya di Google Play masih bisa dibeli, katanya. Tapi ya nggak ada perasaan. Ya biasa aja, nothing special. Pokoknya di masa itu kan gue udah lakukan, gue udah berusaha untuk membagi ilmu lah. Nah sekarang ya itu udah lewat masa itu. Sekarang gue fokus dengan cara yang lain membagi ilmu. Itu salah satu karyanya Coach ya. Jadi ya. Thank you Rohayadi Nur. Kayaknya lu pernah baca buku gue. Kayaknya ini fans lama deh. Ya kayaknya fans lama. Jadi ya gue oke aja. Ada Y9206. Kapan lagi ngobrolin timnas dengan Bung Toel? Nah itu tergantung bos gue. Itu nanyanya tergantung Pak Ucup. Itu nanya ke Sportify aja. Gue sih nggak ada masalah mau tampil dengan gue di CNN, tampil dengan Akmal. Di sini juga tampil dengan Toel. Kan itu teman lama semua. Tapi Coach pernah nggak sih saking panasnya debat atau diskusi tuh jadi sensi-sensian beneran? Nggak pernah, gue sih nggak. Gue sih nggak, orang lain mungkin.
Komentator lain mungkin iya, Oh, gitu. tapi iya gue sih enggak. Enggak, ini kayak coachnya aja yang ya udah biarin aja gitu. Iya. Coach YOLO. Iya, kalau yang Loh, lain bukan. This is a job for me. Ngerti nggak? Di mana gue tampil, that's a job. Mau dibayar nggak dibayar, pada saat gue terima job ini, gue harus profesional. Nah, kalau lawan bicara gue masukin ke ATN, yang punya masalah kan dia, bukan gue. Iya sih. Jadi, gue sih nggak pernah. Nggak pernah baper ya, coach ya? Nggak pernah lah, ngapain. Tuh, nggak This pernah is baper. just a job, seperti job lainnya. Ngapain baper-baper? Jadi kalau debat nggak baper juga dia. Ya enggak lah. Gue maki-maki, do you think I hate people? Enggak. Di DP yang muda-muda itu, terutama Rizal sama Aldi itu kan sering gue maki-maki itu. Habis itu siaran dia, kita ngobrol biasa. Haryo sering gue maki-maki juga. Ini teman lama juga. Habis itu jadi ya oke aja. Ini kan kerjaan. It has to be show. Kita tampil bukan untuk kita sendiri. Yang kita tampilkan dengan rekan-rekan gue di situ, itu orang harus tertarik untuk nonton ini. It's a show. Itu orang harus paham. Iya. Tapi emang Indonesia suka debat gitu sih, suka pertengkaran deh. Ya terus masukin hati ya kan, kocak. Justru kita harus belajar, para pandit bola yang suka bola itu harus belajar dari politik. Iya. Mereka itu maki-maki sekarang. Ntar seandainya paslon A, B, C lah. Seandainya paslon A yang jadi presiden, B, C enggak, ujungnya nanti jadi menteri, gabung. Iya kan? Hari ini ribut, 4 tahun lagi mereka gabung. Koalisi gitu. Koalisi kan sering terjadi. Iya. Politik kan gitu, maki-maki, di luar itu ya makan bareng biasa. Iya. Ngapain masukin di hati? Di politik itu kan begitu banget. Makanya kalau orang di timeline gue lah, di Twitter, gila ini buzzer 10 tahun dukung Jokowi, mendadak Jokowi dimaki-maki, dan itu banyak banget karena Jokowi pilih paslon yang lain. Iya. Ya kayak gitu-gitulah. Apakah harus dimasukin hati? Kan enggak. Iya. Gitu. Jadi politik pun ada hal positif yang kita bisa pelajari. Untuk bola. Enggak semua negatif. Iya. Kita rehat dulu sejenak enggak? Kayak Kartika Ilyas dong. Jadi Sportify langsung aja pertemukan lagi Koci sama Bung Toel ya, segera. Oke, lanjut ada Leo Yordana. Bagaimana cara Coach Justin dulu belajar supaya tidak gugup serta pede saat berbicara di depan banyak orang dan bisa berpendapat dengan baik? Oke. Wah, ilmu komunikasi. Oke. Ini gue sedikit cerita. Waktu gue dulu ke Belanda umur 12, gue sama kayak average orang Indonesia. Percaya dirinya rendah. Tapi beruntung gue kumpul dengan teman-teman Belanda, dan teman-teman Belanda itu nggak bully. Jadi gue waktu ke Belanda tahun 79, itu gue nggak bisa bahasa Belanda. No, zero. Oke? Tapi gue, karena gue bisa main bola, temen gue udah banyak. Komunikasinya gimana? Ya komunikasi aja. Tapi beruntung teman-teman gue itu nggak ngebully, tapi mengajari. Jadi kalau gue salah mengucapkan sesuatu, diajarin, diperbaiki, dikoreksi, tanpa ngebully. Nah, disitulah pelan-pelan meningkat. Makanya gue bilang, gue bisa seperti ini karena gue bisa di Belanda. Karena gue bisa di jalanan, tapi jalanannya di Belanda, bukan di Condet ya. TBS 5 Tupang. Iya, ngerti nggak? Jadi bukan sombong, tapi cara untuk menjadi dewasa percaya diri itu dengan gaya sana. Kalau di sini anak-anak SMP, SD, SMP, SMA salah dikit dibully kan loh. Iya, ketawa dulu baru tolong. Iya bener. Di sana enggak. Di sana bener-bener lu dibantu agar lu jadi orang kayak gue itu nggak pernah dibully selama di sini pun, di sini lagi nggak ada yang berani bully gue. Ngerti nggak? Berani anonim di sosmed. Iyalah, diketemuin paling juga maaf ya. Nggak diketemuin minta foto. Iya. Lah iya. Iya. Jadi ya ini keberuntungan gue bahwa karakter gue, sifat gue itu dibentuk waktu gue di Utrecht. Dengan orang-orang bola, fans bola, fans itu.
Jadi kalau gugup ya pasti, kita namanya manusia pasti ada gugupnya. Tapi gugup itu terjadi kalau kita pertama kali. Tapi kalau kita sering melakukan hal yang sama, lama-lama kan udah biasa. Jadi Gitu. ya praktek aja Ya, lah ya langsung. Orang kan punya public speaking school, gue kagak pernah ikut gitu-gituan. Nggak pernah. Salah satu pelatihan gue pernah ada proyek dari Shopee nih gue bilang. Itu ngomong depan kamera 1 jam. Ngapain? Oh, bahas. Gue nggak ngerti juga, pokoknya ada duitnya ambil. Ngerti nggak? Jadi ujungnya gue gimana ya? Gue ngoceh aja sendiri. Tapi yang namanya Shopee, Tokped, Lazada kan banyak orang random yang masuk. Itu sampai ada yang tanya, Kak, ada tutorial makeup nggak? Gue bilang, lo tanya tutorial makeup lagi, gue blok lo. Dia live Shopee. Live Shopee bukan jualan ya, Iya. bahas bola. Jadi nggak ada brand yang gue jual. Kakak Koci. Nah, habis itu tanya jawab itu sejam. Iya. Pertama kali stres juga ngomong di kamera sendiri sejam. Iya. Habis itu diulang beberapa kali Iya. santai. Oh. Nah, nanti tanggal 28 gue ada talk show kan di Batu, Malang. Oke. Itu pertama kali gue tampil. Belum pernah tampil sendirian. Nggak ada, kalau tampil dengan teman-teman lain itu pernah berapa kali. Tampil sini belum pernah. Kayak stand up gitu. Kayak stand up gitu. Aduh. Tapi ya, we'll see. It's going to be very nice show. Lihat aja. Ini disiarin nggak nih? Nggak, off air. Ya. Yang di daerah Malang, Batu masih ada, belum sold out-nya itu kan 100 lebih tempat. Ini udah mendekati lah. Tapi Koci bisa sih stand up kayak gitu kan? Bisa lah. Apa yang gue nggak bisa? Lu harus percaya diri, semua lu harus bisa. Apa yang gue nggak bisa? Salah ngomong. Bahwa lu melakukan sesuatu salah atau nggak bukan baik ya that's okay. Tapi lu bisa. Nggak ada kata nggak bisa. Iya, Nothing is impossible. Semua bisa. Oke. Yang penting niat. Gitu. Iya, niat dulu ya. Oke, next. Ada dari, kata-kata hari ini. Aku mau dong request. Koci tahu nggak sih di TikTok tuh lagi ada tren yang hi kids, this is your moms gitu. Enggak. Iya, jadi kayak pesan-pesan gitu ke anaknya di masa depan. Adong bocet. Gue lagi menggalakkan TikTok karena kedepannya prospek cari duitnya gede. Karena endorsement juga banyak dari situ. Jadi murni karena itu. Tapi gue nggak nonton TikTok. Iya, jadi ada tren kayak gitu, tapi ini buat kata-kata hari ini Koci gitu, tapi buat timnas gitu loh. Hi kids, timnas, this is your coach Justin Laksana. Semangat ya, gimana kayak kata-kata dengan topik hari ini itu satu adalah believe in yourself. Kalian harus percaya dengan dirimu sendiri. Karena at the end of the day, kalau lu mau maju, nggak ada orang yang ngebantu. Iya. Lu mau atas, bawah, lu harus bantu diri lu sendiri. Jadi harus percaya dengan diri lu sendiri. Believe in yourself. Ini juga berlaku untuk pemain timnas. Nggak boleh ngerasa inferior ya? Nggak boleh. Apa itu inferior? Itu kue itu inferior. Tinggal dimakan ya, kue inferior. Kan nanti ketemu sama pemain yang biasa mereka tonton, mungkin kan di Liga Inggris terus kayak, So what? So what? harusnya jadi ini ya semangat buat mereka ya. Kapan Iyalah. lagi main sama mereka? Gini ya, gue itu dulu Ucup tau lah, kenal Aji Mas Said. Iya. Dari Ucup, dari situ gue kenal. Sangat dekat kan. Almarhum Aji Mas Said dulu selalu bilang, lu gue ajak main golf. Untuk apa kan dia di Partai Demokrat? Untuk ngelobi. Ketemu banyak ngoal. Gue bilang, gue nggak bisa main golf. Kan mahal. Enggak, gue supply semua, dia bilang gitu. Peralatan dia supply. Enggak malas gue, bolanya terlalu kecil. Jadi gue nggak pernah main golf. Gue pernah ikut sekali jalan. Ini olahraga apa? Sekali pukul jalannya jauh banget tuh. Iya, udah bolanya kecil. Nah, olahraga ini bukan untuk gue. Gue perlu olahraga yang dinamis. Oke. Tapi sebagai pelatih futsal yang diremehkan banyak orang, lu hanya ngelatih. Sampai gue pernah ada seorang kaya, dia pikir bahwa gue itu nggak pernah kuliah. Karena gue hanya ngelatih futsal. Gue bilang, enggak, saya lulusan political science dari Amsterdam, baru dia kaget. Oke. Yang gue ingin sampaikan, sebagai pelatih futsal, gue meeting 2 kali dengan menteri olahraga.
Gue meeting dengan Prabowo. Bahkan gue ajak Prabowo bahasa Belanda. Waktu pulang, turun ke bawah, kita ikut semua, dia dengan rombongannya, dia buka jendelanya, dia bilang ke gue, Totsiens itu adalah see you dalam bahasa Belanda. Hanya ke gue. Jadi gue nggak perlu main golf dan ngelobi kiri kanan. Untuk bisa meeting dengan menteri, dengan calon presiden. Bahkan sekarang gue punya program dengan Kaisang. Iya. Ngerti ya? Hanya dengan ngomongin bola. Iya. Artinya you have to believe yourself. Nggak perlu lu ikut-ikutan main golf lah, apalah ini, party lah, minum, mabok lah. Tetap di jalur ya. Iya, just percaya dengan diri lu sendiri. Iya. Kita dukung Koci jadi Kemenpora ya. Enggak, no. Oh bukan ya? Kan tadi udah sama Pak Prabowo, udah enggak. Toshi gitu. Justin harus Gimana tuh? independen. Oh iya. Justin harus independen karena kalau gue independen, gue bisa membuat diri gue happy. Gue nggak bisa diatur. Mau job apapun, mau 1 miliar sebulan, kalau gue nggak happy nggak ada gunanya. Gue harus happy dan gue sangat happy dengan apa yang gue lakukan. Gue independen. Bagus gue puji, jelek gue kritik. Takut apa lo? Takut disantet. Nah, nextnya kita bakal ngomongin tentang dunia persantetan. Oke, itu dia kata-kata Koci hari ini. Semangat buat timnas yang akan bertanding di Jepang karena kita ini tappingnya sebelum mereka bertanding ya. Nanti kita harapkan hasil yang terbaik, mau imbang, mau menang, pokoknya semuanya kita dukung buat timnas sampai dengan titik ini aja. Kita tuh udah bangga banget sama kalian. Koci, makasih buat hari Thank ini. you, Kartika. Iya, kita nongkrong lagi next minggu depan. Sampai jumpa lagi Sportifier, bye-bye. Bye-bye.